Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan nama saya Nur Atika Sari dengan NIM 200222132 dari ruangan administrasi publik reguler 4. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang analisa dan evaluasi perencanaan daerah. Adapun seperti yang kita lihat pada definisi yang pertama ini, yang akan kita bahas pertama adalah definisi analisa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian analisis atau analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkara, atau hal-hal lainnya. Menurut Sugiono, analisis adalah kegiatan untuk mencari pola atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan. Selanjutnya, definisi evaluasi, yakni proses penentuan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan atau program, dan sebuah penilaian yang objektif dan sistematik terhadap sebuah intervensi yang direncanakan secara langsung maupun yang telah diselesaikan. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi menurut waktu pelaksanaan. Yang pertama ada tahap perencanaan atau ex ante. Yang pertama dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan. Kedua, untuk memilih dan menentukan bagian A, skala prioritas dari berbagai alternatif, dan yang ke B, kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya, bagian B, tahap pelaksanaan ongoing. Yang pertama itu ada dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai. Yang kedua, bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program. Yang ketiga, temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program. Dan bagian C, tahap pasca pelaksanaan atau ex post. Yang pertama itu dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir. Yang kedua, untuk melihat apakah pencapaian atau output, income atau impact program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Bagian ketiga, mampu menilai A, efisiensi atau keluaran dari hasil dibandingkan masukan. B, efektivitas, hasil dan dampak terhadap sasaran, ataupun bagian C, manfaat. Selanjutnya, definisi EPD atau evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi pembangunan daerah merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi lessons learned bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada tahap berikutnya. Selanjutnya, evaluasi memberikan informasi mengenai strateginya, apakah yang dilakukan sudah benar. Untuk operasi, apakah cara yang ditempuh sudah benar. Dan pembelajaran, apakah ada cara yang lebih baik. Dan kegunaan analisa. Adapun kegunaan analisa yakni untuk menentukan tujuan perencanaan,
Yang kedua, untuk mengenali lebih mendalam potensi, kondisi, dan ekspektasi daerah perencanaan. Dan yang ketiga, untuk mengenali potret dan sejarah serta kecenderungan daerah perencanaan. Dan terakhir, untuk membuat saran dan rekomendasi alternatif rencana. Selanjutnya, adapun langkah-langkah analisa, yakni 7 poin. Yang pertama, pengkajian persoalan. Kedua, penentuan tujuan. Ketiga, perumusan alternatif. Yang keempat, penyusunan model. Yang kelima, penilaian alternatif. Keenam, penentuan kriteria. Dan terakhir, perumusan rekomendasi. Selanjutnya ada jenis-jenis analisis, yakni yang pertama analisis deskriptif, yakni menggambarkan data yang diperoleh dengan apa adanya menggunakan satuan variabel umum dalam statistik seperti mean, median, modus, dan standar deviasi. Dan analisis komparatif, yakni teknik analisis perbandingan baik antara satu tema dan tema yang lainnya, maupun beberapa tema pada kelompok-kelompok subjek yang berbeda. Dan selanjutnya ada analisis korelasi, yakni kebalikan dari analisis komparatif, dan analisis kausalitas, yakni juga bersifat menemukan keterkaitan. Selanjutnya, dan sampailah kita pada penghujung materi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.